Kenapa YouTuber sama dengan dewa? Sebenarnya memang agak lebay sih kalau dibilang dewa ya. Tapi ya itu buat hiperbola aja sih. Tapi gini, seorang YouTuber itu biasa berawalkan dari orang yang sangat biasa-biasa aja. Kemudian mereka berpikir untuk membuat sebuah video, entah itu vlog, gaming, streaming, atau apapun itu. Dan ketika mereka sudah upload video pertama mereka, perjalanan mereka telah dimulai. Perjalanan apa sih yang udah dimulai? Perjalanan seorang YouTuber yang sudah dimulai. Semua YouTuber itu pasti memiliki sebuah backstory. Dan gue pun juga seorang YouTuber. Jadi mungkin gue akan menceritakan backstory dari seorang YouTuber secara garis besar. Jadi ini nggak berdasarkan dari YouTuber si ini, ataupun yang ini. Ini berdasarkan garis besar yang kebanyakan YouTubers alami. Jadi mari kita masuk ke chapter 1. Chapter 1, backstory YouTuber. YouTuber itu biasanya adalah orang yang skill ataupun gak berskill. Dan YouTuber itu melihat sebuah peluang kalau dari membuat video aja dapat merubah kehidupan mereka. Kemudian seorang YouTuber itu pastinya harus mempelajari yang namanya editing dan videografi. Karena ya namanya juga bikin sebuah video, berarti ya harus mempelajari editing dan videografi. Karena kalau nggak ada itu ya nggak bisa bikin video. Make sense dong? Setelah mempelajari editing dan videografi, step selanjutnya adalah kontennya. Kontennya bisa apa nih? Bisa gaming, filmmaking, pembahasan sosial media, vlog, IRL stream, streaming, dan masih banyak banget lah pokoknya. Ditambah, ketika YouTuber udah menentukan niche kontennya, mereka harus pikirin satu persatu kontennya. Gimana kontennya bisa menarik, gimana kontennya bisa enjoy ditonton orang sampai habis, dan gimana kontennya bisa menyampaikan pesan secara kritikal. Kemudian ketika kita sudah mengasah secara teknis sebuah konten, YouTuber juga harus bisa dalam strategi marketingnya. Jadi dia harus ngerti gimana cara videonya tuh banyak penontonnya. Dengan cara yang paling basic itu adalah mikirin judul video dan thumbnail videonya yang harus bisa menarik atensi para penonton. Kemudian selain mikirin judul dan thumbnail video, YouTuber juga harus pelajarin algoritma sosial media. Pelajarin konten apa yang lagi trending supaya bisa ikut arus sosial media. Terus belum lagi, harus belajar ngomong lancar di depan kamera. Kemudian lo harus pelajarin storytelling juga yang baik, yang bikin orang tuh gak bosan untuk menonton video lo. Chapter 2, proses setelah naik daun. Biasanya proses YouTuber ketika udah naik daun itu, mereka memikirkan hal lain selain bikin video. Mungkin bisa dari jualan jasa, jualan merchandise, bikin bisnis atau usaha, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Kebanyakan YouTuber juga meng-start hal-hal tersebut dengan knowledge-nya masih nol gitu. Mereka masih belum memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih terhadap hal-hal tersebut. Jadi ya nambah lagi deh, selain mikirin konten, mereka harus pikirin hal-hal tersebut. Kalau jualan jasa, mereka harus pelajarin yang namanya red card, gimana cara jual brandingnya dia juga. Belum lagi someday lo akan bikin sebuah merchandise, kayak baju atau apapun itu. Lo harus ngurusin marketing jualannya gitu. Gila kan? Udah harus mikirin konten dari pre-produksi, produksi bahkan sampai post-produksi, pasca produksi ya. Ditambah kalau lu punya merch, lu harus mikirin produksi merchnya tersebut. Jadi memang begitu, mau nggak mau harus pelajarin semuanya. Ditambah kita harus bisa konsisten untuk hal-hal tersebut ya. Kalau kita nggak konsisten terhadap hal-hal tersebut, berarti semua hal tersebut ya nggak akan berjalan. Chapter 3, hikmah menjadi seorang YouTuber. Perjuangan YouTuber untuk mencapai sebuah kesuksesan itu sangat panjang dan gila banget lah pokoknya. Intinya kalian harus benar-benar siap secara mental, pikiran, dan hati ketika ingin menjadi seorang YouTuber. Karena nggak sekedar bikin video doang gitu. Bikin video aja udah ribet, ini masih ada perintilan lain-lainnya gitu. Dan pastinya dari semua proses yang udah gue sebutin tadi itu, gak semuanya bakal berjalan secara mulus. Pasti ada aja halangan dan tantangan yang tiba-tiba datang. Tapi dibalik semua proses panjang tersebut ya, ada hikmah yang pastinya menyentuh hati para YouTubers ini ya. Secara mental pasti udah lebih siap gitu menghadapi ketidakpastian, dan pastinya bakal menjadi mental penyabar banget ya. Karena mereka harus mempelajari yang namanya konsisten bro. Kemudian secara talent, pastinya mereka mempelajari banyak skill dan talent gitu. Banyak banget pokoknya. Karena banyak banget pengalaman dan skill yang harus dipelajari oleh seorang YouTuber ini. Seperti yang tadi udah gue jelasin lah, kayak harus mempelajari cara bikin video, algoritma sosial media, bahkan strategi marketing untuk menjual branding lu itu. Pokoknya banyak banget yang harus diperhatiin dan dipelajari oleh seorang YouTuber itu. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin ingin menjadi seorang YouTuber. Biar video ini menjadi teguran, nasihat, bahkan pacuan untuk mereka yang ingin menjadi seorang YouTuber. Oke, segitu aja dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya.